Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu pergaulan yang menyesatkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 16 ayat pertama sampai yang kedua dan ayat 12 sampai yang ke-14. Korah bin Nizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Sahabatku, seorang dari suku Lewi yang bernama Korah menghasut 3 orang suku Ruben untuk memberontak terhadap Musa dan Harun. Demikian mencapai keinginan pribadinya. Korah berani memutarbalikkan perkataan dan berlaku jahat terhadap Musa dan Harun. Ambisi dan keinginan yang tidak dapat dikendalikan akan menjadi seperti binatang buas yang dipelihara dan dibesarkan di dalam hati manusia. Ambisi dan keinginan yang tidak dapat ditaklukkan akan satu ketika dapat membunuh dan menghancurkan diri kita sendiri. Hal ini benar di dalam setiap aspek hidup manusia. Semua manusia lahir dengan ambisi dan keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri. Hal itu disebut hasrat atau passion. Segala yang kita kerjakan tanpa hasrat atau passion umumnya tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Hanya hasil yang rata-rata sajalah yang akan dibuahkan dari orang yang bekerja dengan hasrat atau passion yang biasa-biasa saja. Namun jika hasrat atau passion itu terlalu besar dan tidak terkendalikan, hasrat itu menjadi buas, dan itu tidak lagi disebut hasrat atau passion, tetapi hawa nafsu yang sangat buas. Hawa nafsu yang buas itu menular seperti bisa ular yang dapat meracuni orang lain yang terkena sungutnya. Sahabatku, itulah yang terjadi dengan ketiga orang suku Ruben, yaitu Datan, Abiram, dan On bin Pelet. Mereka bukan orang Lewi. Mereka tidak akan pernah menduduki jabatan, apalagi menjadi imam, seperti Harun. Sebab mereka bukan dari suku Lewi, seperti Korah yang adalah orang Lewi. Sebab memang jabatan itu dikhususkan bagi orang-orang Lewi saja. Namun mereka telah terkena bisa sungutan dari Korah, sehingga mereka pun ikut memberontak terhadap Musa dan Harun. Sedemikian marah dan emosinya ketiga orang suku Ruben itu, sampai-sampai mereka tidak lagi menaruh rasa hormat sama sekali kepada Musa.
sebagai pemimpin bangsa itu. Hal ini dibuktikan dengan penolakan mereka ketika mereka dipanggil oleh Musa. Di dalam kitab Bilangan 16 ayat 12 menuliskan demikian. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang." Sahabatku, coba kita bayangkan betapa kejahatan Korah telah mempengaruhi hati Datan dan Abiram. Sampai-sampai saat dipanggil oleh Musa pun mereka tidak mau datang. Padahal kemarahan mereka itu hanyalah sekedar terpengaruh oleh ambisi Korah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Datan dan Abiram. Itulah betapa jahatnya pengaruh hawa nafsu kejahatan yang berpindah seperti bisa ular dari satu manusia kepada manusia lainnya. Sahabatku, betapa jahatnya pengaruh pergaulan yang sesat terhadap diri manusia. Manusia bisa dibutakan oleh akal sehat sebab pergaulan yang menyesatkan. Sahabatku, berhati-hatilah. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, jauhkanlah aku dari pergaulan yang menyesatkan, supaya aku tidak lagi berjalan melawan Engkau. Amin. Jesus love you, and so do I.